Halo, bertemu lagi dengan Ref Teknisi. Kali ini kita akan bahas tentang cara mengganti keyboard tanam laptop ya. Namun kali ini kita ada kesempatan untuk mengganti keyboard tipe Acer Aspire 3 A314. Nah, dalam mengganti hal keyboard tanam, yang perlu kita pastikan adalah jenisnya. Jenis keyboard tanam itu bisa kita pastikan bahwa ini nggak ada lagi frame, nggak ada lagi framenya, dan juga dia memiliki tombol power, include sama tombol power. Namun bukan ini sebuah ajuan bahwa ini keyboard tanam. Nah, kali ini tanpa banyak bicara, kita akan langsung bongkar. Nah, ini keyboardnya nggak fungsi sebagainya. Dan pastikan dulu kita mematikan laptopnya. Aduh guys, ini kursor nggak bisa. Oke guys, saya percepat videonya. Oke, kita lanjut. Untuk mencongkel bagian yang perlu dicongkel dalam sebuah laptop Aspire 3 ini, kita hanya cukup mengeluarkan DVD ROM-nya. Tarik saja keluar, pelan-pelan ya, pelan. Nah, ini DVD-nya dorong, cukup congkel saja dari sini. Tangan saja dia udah bisa. Pelan-pelan ya. Ops, ada kelupaan guys. Nah, inilah bagian dalam sebuah laptopnya. Dia memiliki RAM DDR4, namun kali ini kita menemukan dia onboard ya. Ini onboard, dan juga dia memiliki soket NVMe. Nah, yaitu ini bisa kita upgrade dengan menggunakan soket NVMe dan juga menambahkan eksternal atau RAM tambahannya. Oke, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mencabut baterainya. Ini baterai tanam ya. Kita harus mencabutnya dulu sebelum kita melakukan. Oke. Oke kawan, kita lanjut. Nah, baterainya sudah kita cabut,
Nah, di sini kan ada baut mainboardnya. Ini kita cabut dulu. Ini ya, ini soket keyboard tanamnya. Kita membuka ini harus hati-hati guys ya, jangan sampai ini terbuka, klipnya jangan sampai terbuka, karena kalau sempat terbuka ini berat ini urusannya, harus pelan-pelan. Nah, ini saya sudah buka, kita buka pelan-pelan aja. Kembalikan dia ke dalam biar nanti dia nggak terbuka sendiri. Nah, ini yang ini bagian si kabel fleksibel touchpadnya. Ini juga kita harus hati-hati ya, cukup congkel saja. Bagian sini juga kita congkel saja, sini kita tarik. Nah, baru jangan lupa hal yang terpentingnya adalah ada di bagian sini. Ini fleksibel daripada LCD-nya ya. Ini kita tarik saja. Ini congkel ke atas. Nah, kita udah congkel ini, tarik sedikit ke atas juga. Baru tarik ke atas. Jadi cukup terbuka. Nah, ini kita harus hati-hati karena ini rentan sekali masalah karena dia memiliki kabel yang sangat tipis. Nah, ada baiknya kita bantu dengan obeng. Nah, ini sudah beres. Nah, ini kan ada baut tersembunyinya ya. Nah, ini kita harus buka ini. Ini namanya baut engsel daripada si layarnya. Ini ada dua ya. Nah, ini sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Kita harus buka itu. Namun halnya kawan, di sini memang dalam penggantian keyboard tanam sangatlah rumit. Namun kalau kita sudah terbiasa ini pasti sangat mudah. Dan jangan lupa di sini juga ada soket speakernya. Ini tinggal tarik aja keluar. Oke, baru kita pastikan ada nggak masih baut yang belum terbuka. Kita pastikan dia. Ini udah. Nah, ini namanya butir cemos. Kita tinggal tarik aja gini. Nah, oke. Kita akan mengangkat papan mainboardnya. Oke. Nah, saya sudah mengangkat papan mainboardnya. Nah, saya akan bahas kenapa saya bilang ini RAM tanam, karena RAM tanamnya di sini. Ini namanya RAM tanam ya. Jadi tanpa ada memori terpasang di sini atau RAM, dia bisa tampil karena dia ada onboard dari pabrik, dia sudah ada RAM tanam. Nah, kalau kita bisa contohnya mau upgrade, kita bisa pasangkan RAM DDR4 yang berapa giga bebas, dan juga ada juga filmnya, jangan lupa ya. Ini bisa kita upgrade. Oke, kita lanjut. Ini dicopot sedikit ya, sedikit. Nah, ini bawa ke atas. Tarik aja ke atas, dan jangan lupa sebelah kirinya juga. Nah, pastikan bautnya nggak ada lagi ya. Congkel ke atas. Sap. Nah, ini kan sudah semua. Jadi kita tinggal tarik ini. Tarik sedikit bawa ke atas. Sap. Nah,
Jadi pastikan ini kabel jangan tersangkut ya. Buka saja ini. Nah, sekarang frame keyboard, ini frame keyboard sama layar itu sudah terpisah. Yang perlu kita kerjakan adalah di bagian frame keyboard ini. Kita akan ganti ini keyboardnya dengan yang baru. Ini yang baru ya, baru. Dan juga kita mendapatkan ini masih bawaan semua ya, belum pernah ganti keyboard. Ini masih bawaan. Gunakan ya itulah obeng. Nah, pastinya dia memiliki obeng min atau minus ya, untuk mencokol dari bagian sini, nah bagian sini. Dan juga kita memerlukan blower uap dengan bermata gini, dia kecil blower uap. Kita ganti saja matanya. Nah, apabila kita mau mengganti keyboard ini, keyboard tanam tentunya, kita harus hati-hati. Ini kan ada pinnya, pin pengunci ya, atau plastik. Ini plastik leleh namanya. Nah, ini bisa dibuka dengan solder. Dengan solder begini. Congkel sedikit, kita congkel ini sedikit. Ini dia nanti akan meleleh sendiri. Namun saya akan mempraktikkan dengan blower biar agar lebih cepat dan rapi. Nah, yang kedua hal yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada plastik pelindung. Ini kita harus buka dulu biar nanti dia nggak meleleh. Oke. Oke, kita akan masuk poin utama, yaitu mengganti keyboard tanamnya. Baru yang ketiga di sini ada baut touchpad. Dua ini dibuka dan harus dibuka baut touchpadnya ya. Jangan lupa, karena kaleng ini kita harus angkat. Kaleng ini buka saja touchpadnya. Tarik ke atas. Nah, ini berhubungan dia, namanya ground. Oke. Oke, kita akan lanjut. Lihat guys, dia akan meleleh sendiri nanti. Sambil kita tahan blowernya, ini obeng pinnya kita angkat sembari dengan pelan-pelan. Dia akan terbuka otomatis. Dia akan terbuka otomatis ya kan. Nah, kita pelan-pelan saja. Baru pindah obeng minnya, kita pindahkan. Ini kan udah nampak kan? Ini udah nampak apanya? Udah nampak atomnya. Udah nampak, ini udah terangkat. Nah, kita teruskan aja sampai selesai.
Baru kita angkat pelan-pelan ya. Ya tentunya kita harus sabar ya, biar hasilnya ini rapi dan maksimal. Dia harus bergantian ya, kita nggak bisa mati di satu titik saja, dia harus bergantian secara merata. Namun bila teman-teman mau gantinya dengan tanpa blower atau main tarik saja, ya bisa saja sih, tapi ya hasilnya nggak rapi dan bisa saja waktu kita menekan tombol keyboardnya itu bisa terasa agak dalam. Jadi kita menggantinya ini dengan baik, jadi terasanya nanti kita kayak keyboard dari bawaan pabrik, dia enak, dia nggak terlalu dalam dia. Oke. Ya kuncinya memang harus sabar. Dan bila ada yang mau belajar tentang mengganti keyboard dengan solder atau main tarik saja, bisa di request ya, bisa kita request, bisa kita buat videonya. Namun dalam hal itu saya tidak sarankan, karena bisa saja mengakibatkan pin ini patah dan kuncinya jadi nggak ada. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang, bisa saja nanti dia keyboardnya terasa dalam waktu ditekan, dia terlalu dalam, nggak enak dia dipakai. Dan ini adalah cara yang bagus, saya bilang juga bisa memang agak lama, tapi terus lama pasti menghasilkan kerjaan yang baik atau hasil yang baik ya. Nah begitulah, sambil ditarik-tarik saja. Yang perlu kita perhatikan adalah ini jangan sampai patah pin-pinnya ini, atau yang terbuat dari atom-atom ini. Oke, ini kalengnya sudah terbuka semua, tinggal kita tarik. Oke. Nah, sini kita perhatikan pinnya semua bagus ya, gak ada yang patah. Nah, bagus semua ya. Kita tinggal tarik saja. Nah, kenapa ini saya bilang ori? Karena ini belum ada stiker. Kalau biasanya kita udah pernah ganti keyboard, ini pasti ada stiker, label pabrik, stiker dengan stiker apa? Stiker segel ya. Nah, kita akan ganti dengan keyboard yang baru. Tinggal paskan saja, cek, udah masuk. Nah,
Tapi jangan lupa ini kita bersihkan dulu pakai kuas. Kita bersihkan dengan kuas biar debu-debu yang di dalam ini tidak masuk lagi ke sela-sela keyboard yang baru. Kita bersihkan. Oke, balikkan semula. Ini kita pasangkan. Pastikan depannya itu sudah plug ya, atau sudah masuk semua. Oke, kita akan pasang kembali plugnya atau kalengnya. Terlebih dahulu kita bersihkan juga ya. Ini saya akan bersihkan. Oke, kita pasang kembali plugnya. Ini kabelnya ini dimasukkan pas ke sini seperti ini ya. Oke, apabila sudah pas, kita paskan lagi. Ini kita paskan ya. Nah, baru ini pinnya, ini kan ada pinnya ini. Baru pinnya ini selanjutnya kita masukkan pinnya kembali. Langkah selanjutnya memasukkan pin ini kembali. Tekan-tekan saja pelan-pelan. Nah, dia akan bunyi. Kembali kita bisa menggunakan solder ya. Kita ambil solder, kita lelehkan kembali pin-pinnya ini. Kita melelehkan pin-pinnya kembali agar semua pinnya itu bisa melekat atau menahan keyboardnya. Oke, caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Kita lelekan, tekan, lelekan,
Nah, hal ini kita lakukan berulang-ulang sampai semua pinnya ini terpasang kembali atau meleleh kembali agar dia bisa mengunci seperti awalnya ya. Dan juga memang soldernya jangan terlalu panas ya, jangan terlalu panas. Kita beli solder yang murah-murah saja yang harga 15.000 ya, pokoknya dia bisa memanasi saja, dia nggak perlu sampai meleleh. Dia hanya bisa memanasi, dia akan meleleh sendirinya tanpa dia hancur. Hal ini kita lakukan berulang-ulang. Dia merata ya, jadi cara lelehnya jangan langsung ujung ke ujung, enggak, dia dari ujung merata, dari tengah, baru dia sampai ke ujung, biar dia rapat kembali dan rata. Oke, sudah rapat semua, ya. Rapat semua, rasa semua. Ini kembali jangan kita ini dipasang kembali ya, jangan lupa. Oke, kita pasang seperti semula jatuhnya.
kursornya udah kembali berfungsi tidak seperti awal. Nah, kenapa kursornya ini tidak berfungsi tadi? Kenapa kursornya tadi tidak berfungsi? Itu dikarenakan ini keyboard kontak dan mengganggu dari fungsional daripada touchpad-nya. Jadi dia bisa saja jadi terdisable. Ya guys ya, ini sudah bisa. Sekarang kita akan tes keyboard barunya. Fungsi daripada keyboardnya. Oke, berfungsi ya, berfungsi dengan baik. Fungsi suara fungsi, mute-nya juga berfungsi. Oke, sekian dulu dari cara mengganti tanamnya. Nah, itulah tips dan triknya agar kita bisa mengganti keyboard tanam dengan baik tanpa ada kerusakan di bagian pinnya. Dan juga ini dia terapi. Nah, dia merata semua ya, dia merata semua. Oke, sekian, semoga bermanfaat. See you again.